Hai pemirsa, kembali lagi jumpa dengan saya bersama Bunda Mano dan Bang Zul. Ya. Kita akan melanjutkan diskusi kita yang sebelum-sebelumnya terkait masalah jurnalis. Kalau episode kemarin kita sudah bahas pertama dulu 4 dimensi, bukan, yang pertamanya 4 fakta berita ya. 4 fakta berita, terus dimensi berita. Dimensi. Kali ini kita akan membahas kode etik jurnalistik. Nah, banyak teman-teman juga yang kadang menyampingkan menyampingkan terkait masalah kode etik. Ya, kali ini kita akan bahas bagaimana dan apa sebenarnya itu kode etik jurnalis dalam menjalankan profesi kita sebagai jurnalis. Pemirsa Media Duta Channel juga harus mengetahui apa yang boleh dilakukan oleh seorang jurnalis, apa yang tidak boleh ketika itu sudah menyalahi kode etik. Saya kembali ke Bang Zul, silahkan menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan kode etik Jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Zul. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah. Ya, setelah lama kita berhenti dengan kajian kita masuk lagi ke kajian ini ya. Tapi hari ini saya agak lebih cenderung kita fokus ke kode etik jurnalistik. Ya. Kode etik jurnalistik itu adalah aturan-aturan dalam menjalankan profesi seorang wartawan, ya, seorang pokoknya jurnalis, dalam menjalankan profesinya. Ya. Kode etik ini juga sebetulnya adalah panduan bagi seorang wartawan itu mengerjakan apa yang ia dan yang tidak boleh dia kerjakan, apa yang boleh dan tidak boleh. Itu yang harus mereka pedoman. Ya, itu yang harus dia pedomani dalam mengerjakan. Selain daripada undang-undang pers. Selain undang-undang pers. Jadi ada dua, ada undang-undang pers, ada kode etik. Dan itu harus mengacu kepada kode etik. Iya. Dan kali ini ya kita berbicara tentang kode etik jurnalistik itu. Ya, katakanlah begitu. Pemirsa Media Duta sumber inspiratif. Ya. Dalam kode etik jurnalistik itu wartawan diatur untuk bersikap independen, ya, bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, ya, Jadi di samping independen dia juga harus akurat, berimbang dan harus punya itikat baik. Tanpa ada tendensi atau embel-embel. Tidak boleh. Jadi seorang wartawan ketika menjalankan fungsinya atau tugasnya, dia itu harus independen. Dia tidak boleh dikendalikan. Ya, pengertian independen adalah dia tidak boleh dikendalikan oleh pihak lain. Dia tidak boleh dikendalikan oleh pihak lain. Kemudian beritanya itu harus akurat. Yang dimaksud dengan akurat itu adalah sesuatu yang tidak diduga-duga. Katakanlah diduga, katakanlah seperti itu. Akurat artinya tidak memakai bahasa diduga lagi. Iya, kalau akurat itu sesuatu yang terpercaya. Faktual, objektif terutama ya, faktual dan itu objektif itu. Itu ada fakta-faktanya. Jadi ketika akurat itu, sesuatu itu tidak bisa lagi diperkira-kirakan. Wartawan harus memastikan bahwa kalau dia menyebutkan A, itu faktanya adalah A. Tapi begini, kadang memang kita harus tetap mengacu kepada praduga tak bersalah. Jadi tetap harus kita mengatakan diduga ketika ada berita terkait masalah seorang pejabat terjerat kasus korupsi itu kan sebelum ada vonis dari pengadilan menyatakan bahwa orang itu bersalah, tetap kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Saya kira begitu, Bang Zul. Bagaimana itu? Ya, sehingga tidak semua media menerapkan standar yang sama. Sebagai contoh, ada media yang tidak memperbolehkan wartawannya itu menulis berita dengan mengatakan diduga. Etikanya bahkan menunggu inkrah atau keputusan atau vonis pengadilan baru berita itu boleh dituliskan. Jadi seseorang ditahan, kita buru-buru memberitakan orang itu. Tetap memakai kata diduga. Ya, saya tadi mengatakan bahwa ada sebagian newsroom, redaksi yang tidak memperbolehkan wartawannya menulis sebuah peristiwa sebelum ada vonis. Jadi dibiarkan pengadilan berjalan sehingga sudah didapatkan semua pembuktiannya, bahkan sudah ada vonis pengadilan, barulah itu berita boleh dituliskan. Tetapi tentulah untuk
memenuhi rasa dahaga informasi masyarakat. Seseorang baru ditahan saja kita sudah rame-rame memberitakan. Dan itu beban psikologinya amat sangat berat. Jadi sehingga saya katakan bahwa ini punya kaitan dengan independensi, kemudian akurat, ya, berimbang. Berimbang itu ya menurut saya kalau seseorang ditahan berkaitan dengan kasus apa saja, dia harus diwawancarai. Sumbernya harus ya orangnya langsung. Kita harus datang mewawancarai orang itu. Atau penegak hukumnya yang menangani itu. Boleh. Kalau kita cuma mewawancarai penegak hukumnya, berarti versinya cuma versi penegak hukum. Itu tidak berimbang. Ya, menurut saya itu tidak berimbang. Kita harus berupaya untuk mendekati orang yang bersangkutan untuk mewawancarai. Kalau tidak ada waktu atau jalan untuk mewawancarai orang tersebut, sementara kita ini harus ada deadline yang diwajibkan untuk seorang jurnalis yang bekerja di sebuah perusahaan media. Itu kan ada deadline waktu. Kamu harus pokoknya ini saya mau datang. Saya menganjurkan agar kawan-kawan tidak terbiasa menggunakan istilahnya saya terkejar deadline dan seterusnya. Apa yang Anda katakan dengan terkejar deadline? Hanya buru-buru karena tidak mau malas mengkonfirmasi atau mencari narasumber. Kalau artinya kan narasumber ini ada, tapi cuma sepihak, Bang Jul. Tidak bisa. Itu yang disebut tidak berimbang. Jadi bisa kita versikan saja berita versi penegak hukumnya itu bagaimana? Sekali lagi itu tidak berimbang. Berita yang berimbang itu adalah seseorang harus mendatangi korbannya, atau orang yang ditangkap. Untuk menghubungi. Ya, bisa lewat telepon, seterusnya. Bisa lewat WA, WhatsApp. Katakanlah begitu. Ya. Kalau Anda tidak ketemu dengan orang yang ditahan itu, Anda bisa datangi keluarganya atau sumber-sumber lain yang bisa memberi perimbangan. Kuasa hukum atau kuasa hukumnya. Kalau sudah memang ada kuasa hukumnya. Sehingga berita itu disebut berimbang. Berimbang. Dan akurat. Balance ya. Ya, balance. Katakanlah begitu ya. Itu kita baru di pasal 1. Ya. Oke. Dan ingat, wartawan harus punya niat baik. Niat baik, itikat baik. Itikat baik. Jangan karena saya tidak suka dengan pejabat ini, kemudian saya menulis beritanya, lalu kemudian saya memberatkan dia. Atau menghakimi. Wartawan sudah tidak berdiri independen. Dan beritanya pasti sudah tidak akurat. Jauh dari. Kata berimbang. Dia melanggar pasal 1. Katakanlah seperti berarti itu. Dia ketika dia bermasalah, berarti dia tidak melanggar delik pers atau apa? Ya, mestinya dia tetap harus punya itikat baik, menulis berita itu tidak dengan perasaan karena ada perasaan tidak enak dan seterusnya. Ya, jadi wartawan harus berdiri pada posisi netral dan adil seadil-adilnya. Ketika itu berbicara, itu pasal 1. Itu kita berbicara profesi. Ya. Terlepas ada masalah pribadi. Ya. Tapi ketika menyangkut dengan profesi, kita harus bersikap independen. Oh, perintahnya jelas. Anda harus bisa memisahkan urusan pribadi dengan urusan profesi. Ya? Jadi walaupun saya ada masalah dengan Bang Jul, ketika itu menyangkut dengan profesi yang saya lakoni, yang saya jalani, saya harus independen. Akurat, adil, katakanlah begitu ya. Itu bukan untuk seorang wartawan saja dipercaya masyarakat, medianya pun akan dipercaya masyarakat. Kita tidak suka baca media yang tiba-tiba media itu kelihatan kok suaranya sebelah saja, kok suaranya tidak berimbang. Ketika itu terjadi, akan terseleksi oleh alam. Ya, media itu mungkin akan mati. Orang tidak percaya media. Oke, kita ke pasal 2 ya. Nah, pasal 2. Pasal 2 itu menyebutkan wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Nah, ini pertanyaannya, seperti apa makna atau arti profesional itu? Nah, saya kira kita biasa berhadapan dengan situasi di mana seorang wartawan tiba-tiba datang bersembunyi, memotret-motret, kemudian menulis. Banyak begitu, ambil tanpa izin, gambar tanpa izin, tanpa sepengetahuan. Jadi yang mau dipotret. Wartawan harus mendatangi narasumbernya secara baik-baik, menunjukkan ID card-nya, menyebutkan identitasnya. Saya dari media mana, dari media ini ingin konfirmasi, mau izin ambil gambar, seperti itu barangkali. Iya, seperti itu. Dia harus menunjukkan identitasnya dan itu bukti dia profesional. Dia tidak mencuri-curi gambar, memotret dari jauh dan seterusnya. Terkecuali sumber yang bersangkutan tidak mengizinkan dia memotret atau keselamatan yang tidak terjamin, dia boleh bersembunyi-sembunyi memotret. Tapi kalau tidak ada alasan untuk keamanannya, dia boleh datang minta izin, saya ingin memotret. Kalau yang tidak diizinkan bagaimana? Kalau tidak diizinkan, Anda boleh lakukan dengan cara yang saya sebutkan tadi, adalah mengambil dari jarak yang jauh.
Itu demi keselamatan. Undang-undang pers juga kita menjelaskan bahwa tidak barang siapa yang menghalang-halangi. Ya. Itu kan ada sanksinya. Proses kerja wartawan. Proses kerjanya. Jadi saya kira yang disebut profesional jelas ya. Wartawan tidak boleh menyembunyikan identitasnya ketika mewawancarai seseorang. Dia harus memperjelas, saya mewawancara untuk media ini, saya dari media ini dengan bahan wawancara apa. Jadi tidak ada alasan, katakanlah ya, minta maaf, ini sekarang lagi marak ya. LSM datang mengaku wartawan, melakukan pemerasan, kemudian dia pakai saya pers. Ya. Itu menurut saya sebuah pelanggaran etika profesi. Katakanlah begitu. Karena menyinggung masalah LSM, bagaimana ini ada juga banyak, ada yang beberapa saya temukan juga di lapangan. Dia menjalankan kedua profesi itu dengan menggabungkan dua profesi itu, LSM dan LSM pers. Itu bagaimana juga itu? Ini kan menyangkut kode etik juga. Oke, saya tegas mengatakan dalam kajian pers tidak dikenal profesi ganda. Kalau dia mau pilih profesi wartawan, dia profesional profesi wartawan. Ketika dia profesi lembaga swadaya, dia mesti berdiri di atas nama lembaga swadaya. Kecuali dia bekerja sama dengan media. Tapi kalau dia memainkan dua fungsi itu sebenarnya dia tidak profesional. Profesional seseorang menekuni. Dia LSM, dia juga wartawan. Jadi dia gabungkan kedua profesi itu. Itu tidak benar. Profesi wartawan, profesi LSM, lembaga swadaya masyarakat. Jadi kalau kalau digabungkan itu sudah melanggar kode etik. Kode etik. Katakanlah begitu ya. Ada konflik interest, ada kepentingan lain selain kepentingan pemberitaan. Kita masuk ke pasal 3 ya. Oke, ke pasal 3. Pasal 3 dalam Undang-Undang Pers, pasal 3 dalam Kode Etik Jurnalistik atau wartawan itu menyebutkan wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini, kemudian yang menghakimi atau menerapkan asas praduga tidak bersalah seperti yang Anda katakan tadi. Jadi dia harus menguji informasinya. Kalau dia menemukan sebuah fakta untuk dia beritakan, dia harus betul-betul membuktikan fakta itu benar. Jangan diberitakan dulu kemudian dikoreksi bahwa fakta itu salah, tapi itu sudah terlanjur diberitakan. Betul. Kadang sudah diposting, dihapus. Itu bagaimana? Kesannya seperti bagaimana? Artinya sudah diberitakan, sudah dibaca, akhirnya mungkin ada yang komplain, ada kesalahan. Apa dibenarkan untuk menghapus sebuah berita yang nyata-nyata sudah dilempar ke publik? Sebetulnya ada peluang media melakukan koreksi pemberitaan. Artinya tidak usah dihapus, tapi kita buat koreksi. Tetapi kalau sekarang karena media online memiliki peluang untuk bisa melakukan koreksi langsung, sebetulnya dia bisa melakukan penghapusan. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Daripada berita itu dibiarkan. Jadi boleh dihapus. Boleh dihapus. Beda dengan media cetak yang sudah terlanjur kalau beredar. Cetak sudah beredar, sudah tidak bisa diapa-apakan. Katakan begitu. Kecuali ada berita sanggahan edisi berikutnya. Jadi intinya adalah menguji informasi. Sebelum berita dibuat, dia harus menguji informasi itu apakah informasi itu akurat. Benar, valid atau tidak. Sebelum dilempar atau dijadikan berita. Berimbang, dia mesti wawancarai kedua belah pihak secara bersamaan. Jangan wawancarai satu, turun dulu, besok wawancarai satu lagi, turun. Itu pun yang dikatakan berimbang artinya begini, harus di kolom yang sama, dengan bobot berita yang sama. Itu yang baru yang dimaksud berimbang ya. Jadi bukan hanya klarifikasi saja. Jadi dalam tulisan ketika yang satu ini 10 baris kata, yang satunya juga harus 10 baris kata, itu baru berimbang. Itu yang disebut dengan perimbangan ya. Saya setuju dengan itu tadi, Bu Mano. Tidak mencampurkan fakta dengan opini. Nah, ini kemudian yang jadi pertanyaan, karena kita tadi satu ketika kita pernah bahas di sesi sebelumnya kita pernah bahas apa yang disebut dengan opini dalam berita. Jadi wartawan beropini atau sumbernya beropini. Kalau wartawan beropini itu sudah salah. Itu sudah bagaimana positif kalau salah. Sumber yang beropini? Kalau sumber yang beropini kan kita punya alat ukurnya. Apakah dia profesional? Apakah dia memang memiliki keahliannya? Apakah dia memiliki kewenangannya? Kalau dia tidak memiliki itu, berarti wartawan salah memilih sumber. Oke? Saya kira barangkali itu untuk sementara waktu pemahaman kita pada pasal 3 ya, pada pasal 3. Berikutnya. Kemudian asas praduga tidak bersalah yang Anda sebutkan tadi adalah seseorang tidak boleh
disebutkan melakukan sesuatu tanpa vonis pengadilan. Ya. Jadi praduga tidak bersalah itu harus melindungi kepentingan orang-orang itu juga dari peluang kemungkinan dia dihakimi sebelum vonis jatuh. Artinya ketika kata diduga itu terkait kasus dugaannya, seperti yang saya katakan tadi, ketika seseorang memang sudah dilakukan penahanan terkait kasus dugaan, jadi terkait masih kasusnya masih dugaan. Kita belum bisa memvonis bahwa dia seorang sudah bersalah. Artinya tetap kasusnya masih dugaan. Bersalahnya ini dia masih dia bersalah dalam hal ini untuk pemeriksaan, kan dia sudah bersalah ditahan oleh kepolisian. Berarti unsur kesalahan itu sementara untuk pembuktiannya masih masih menunggu. Jadi masih kata diduga dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, kasus dugaan taruhlah pelecehan seksual, itu kan harus semua masih asas praduga tak bersalah sebelum sampai menunggu vonis pengadilan yang mengatakan memang sudah terbukti bersalah. Karena pembuktian kan harus di pengadilan. Begitu. Iya, betul. Kemudian pasal 4. Pasal 4 itu wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong. Tidak boleh membuat berita fitnah. Tidak membuat berita yang sadis dan tidak boleh membuat berita yang terindikasi berita itu cabul ya, pornografi itu, katakanlah seperti itu. Jadi itu jelas sekali. Tidak boleh bikin berita bohong, tidak boleh fitnah, tidak boleh sadis dan tidak boleh cabul. Kalau kita berbicara apa yang dimaksud berita bohong? Berita bohong itu menulis sebuah peristiwa tanpa ada faktanya. Itu bohong itu. Ya. Menuding seseorang melakukan kesalahan, itu fitnah karena dia tidak punya buktinya. Kemudian sadis, menuliskan orang digorok lehernya, dikeluarkan. Itu kadang-kadang ada wartawan yang senang, ada saja yang senang menulis hal-hal yang sadis itu ya, memenggal kepalanya dan seterusnya. Padahal, tapi kalau itu fakta bagaimana? Ya, tapi itu tidak dibahasakan dalam verbal di pemberitaan sebagai uraian yang detil. Dia cuma mengatakan bahwa terjadi aksi kekerasan atau tindak kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Tapi kan kalau judul itu Kak harus yang jelas, artinya jelas harus, karena ibaratnya bagi yang pemahaman saya ya juga judul adalah pintu masuk orang tertarik ketika untuk membaca berita itu. Jadi kadang memang wartawan, jurnalis yang menuliskan judul itu bagaimana upayanya mereka sehingga membuat pembaca tertarik melalui judul tersebut. Jadi dipakailah kata-kata seperti itu. Sensasi kan? Sensasi dan bombastis pasti kan? Iya. Sementara sensasi dan bombastis pada penulisan normatif berita itu sebetulnya bukanlah faktor utama. Hanya mereka kan mencari bagaimana cara menarik pembaca dari judul awal. Ibarat judul itu sebagai kita akan memasuki sebuah rumah, pintunya dulu dilihat. Kita lihat ke dalam. Jadi dilihat dulu menarik enggak judulnya. Secara kode etik dia tetap harus mematuhi yang namanya aturan-aturan penulisan yang menghindarkan dia terkena di pasal 4 kan ini. Masalah permainan bahasa saja. Jadi tidak termaksud dalam belum, maksudnya tidak masuknya dalam kategori hanya masalah etika aja, etika penulisan. Atau bagaimana menurut Bang Jul? Ya, saya tetap harus mengatakan bahwa unsur-unsur penulisan yang memenuhi kategori sadis, cabul, fitnah, atau berbohong itu di pasal 4 itu jelas diatur. Anda tidak boleh menulis sebuah berita tanpa fakta, tidak boleh memfitnah, ya, menuliskan seseorang melakukan ini sementara itu juga dia tidak lakukan. Sadis itu mengurai. Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah itu terlarang? Saya mau mengatakan kalau domain dia adalah domain kriminalitas, lalu dia senang dengan idiom-idiom kekerasan seperti itu. Sebetulnya yang saya cuma minta satu, dia sebisa mungkin menghindarkan mengekspos terlalu detil berkaitan dengan itu. Karena itu bagaimana perasaan korban atau keluarga korban bisa dituliskan dengan lebih lembut, dengan lebih sopan. Katakanlah seperti itu ya. Aksi kekerasan atau tindak pidana kekerasan, tindak kekerasan itu menyebabkan yang bersangkutan kehilangan nyawa. Itu bisa menggunakan visum dokter. Misalnya dokter mengatakan ada luka lebar sekian pada katakanlah itu begitu. Ketika masih memerlukan visum, tapi ketika terjadi
aksi pembunuhan seperti gantung diri, itu kan termasuk kalau di anu ya, bagaimana gantung diri itu kan faktanya terjadi gantung diri atau pelaku ini menggorok leher istrinya. Iya. Itu salah satu judul ya. Itu kalau kembali ke judul karena dari judul orang tertarik untuk membaca. Ya, dan saya tidak menganjurkan bahwa teman-teman wartawan menjual sensasi judul. Karena itu saja, itu sebetulnya ya, Anda berpesta di penderitaan orang. Wartawan tidak boleh memanfaatkan momen atau kejadian, pilihan-pilihan kata yang sadis itu untuk menggambarkan sebuah peristiwa. Walaupun peristiwa itu fakta. Ya, bahwa itu memang fakta, bahwa digorok lehernya dan seterusnya. Intinya harus memakai bahasa yang lebih halus. Agak lebih halus, katakanlah begitu ya. Yang jangan terlihat sadis lah. Iya. Bahkan ada pornografi, menggambarkan, menyebut alat kelamin dan seterusnya, itu sebenarnya tidak boleh ya. Sudah melanggar. Itu kode etik melanggar pasal 4 itu. Ya, pasal 4. Di pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan menyiarkan identitas korban. Kejahatan susila tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatannya. Jadi kalau ada seorang anak belum cukup umur 17 tahun dia, katakanlah begitu. Berdasarkan undang-undang dia belum dianggap memakai inisial saja. Ya, kita tidak boleh mengekspos secara terbuka. Ya, pelakunya bernama ini, alamatnya di sini. Itu tidak boleh. Karena anak ini masih punya masa depan. Kalau identitas korban. Pelaku ini korban ini atas inisial ini, taruh inisial AM berdomisili di jalan ini, tapi tidak menyebutkan alamatnya, ya, apa-apa. Tidak menyebutkan RT RW-nya, menyebutkan nomornya, ini cucunya apanya. Si ini, itu, bapaknya bernama ini. Cukup saja di Kota Palopo atau di jalan inilah. Peristiwa yang terjadi di Kota Palopo, di jalan ini, di kecamatan ini, sudah sampai berhenti aja di situ. Belum cukup dewasa dia. Itu menghakimi dia dan merusak masa depannya. Mentalnya kan rusak. Ya, mentalnya, katakanlah begitu ya. Itu pasal 5, Bu Mana. Kita ke pasal 6. Oke. Pasal 6 itu wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Ya, menyalahgunakan profesi itu misalnya apa? Ini menarik. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Saya beri contoh. Profesi dia seorang wartawan. Tapi dia datang, dia berperilaku sebagai seorang aparat. Seperti penyidik lah. Seperti penyidik, katakanlah begitu ya. Bahkan ada kejadian kemarin, saya mendengar dapat laporan, dapat informasi dari kawan, seorang wartawan mengikuti korban ke kantor, pelaku ke kantor polisi, bahkan ikut memukul dan menendang. Pertanyaannya, Anda ini sebetulnya penyidik atau wartawan? Kalau Anda wartawan, Anda harus punya jarak dengan korban dan tidak memperlakukan korban seperti Anda aparat. Kalau ya menurut saya sendiri, ya artinya ikut melibatkan dalam, dia ikut terlibat ya. Menyalahgunakan profesi itu juga salah satunya begini. Dia datang ke suatu tempat, meminta fasilitas di situ, kemudian mengatakan saya wartawan. Itu menyalahgunakan. Itu menyalahgunakan profesi. Profesinya itu sebetulnya bukan nakut-nakuti orang. Dia profesinya adalah menulis berita. Tapi kan kebanyakan begini, mau ke daerah sini, telepon. Tapi kalau teman bagaimana? Lain. Kita tidak saya wartawan. Saya tidak berbicara konteks teman ya. Oke. Ya. Saya profesi saya wartawan. Kebetulan daerah yang saya mau datangi itu Kapolresnya lah, kalau teman saya telepon. Halo komandan, saya ada di sini, bisa difasilitasi. Anda tidak berbicara dalam konteks Anda meliput berita. Ya. Anda konteksnya itu adalah persahabatan. Atau berkunjung saja. Tidak ada embel-embel jurnalis di situ. Lain kalau Anda menelpon, komandan, saya lagi mau meliput berita di situ, kemudian tolong saya disiapkan hotel, kamar, segala macam. Itu berarti Anda menyalahgunakan profesi. Sebetulnya ya, Anda menyalahgunakan profesi. Oke? Tahu saya mau konfirmasi dulu komandan. Gitu. Terus pulang bisa dibantu saya. Makanya pasal 6 itu berkaitan dengan suap. Apa yang dimaksud suap? Meminta fasilitas, menerima pembayaran, menerima upeti, dan bahkan kalau Anda tidak bayar, saya muat berita ini. Katakanlah begitu. Pemerasan itu? Itu penyuapan, unsur penyuapan. Masuk juga pemerasan? Di pasal 6, pemerasan, penyalahgunaan profesinya. Ya, profesinya dia akan cari berita, bukan cari uang ya. Cari uang. Menurut saya begitu ya. Oke, pasal 6 selesai, kita pindah ke pasal 7. Jangan dulu, ini yang pasal 6 ini menarik. Iya. Menarik, kita kupas sedikit dulu. Jadi
sepanjang kita tidak membawa embel-embel profesi, ketika kita mau berkunjung ke daerah, ada teman walaupun dia pejabat, itu tidak ada masalah. Artinya tidak melanggar kode etik. Tidak. Saya bersahabat baik. Kebetulan Bang Zul ini sudah jadi wali kota. Alhamdulillah. Saya datangi, amin ya. Berarti amin ya. Saya datangi, Bang Zul. Saya mau ke daerahnya Bapak. Oh iya, silakan. Saya siapkan kamar hotel untuk berapa malam, begitu kan? Saya mau ada berita sama konfirmasi, tapi sekaligus kan konfirmasi terus mau bertemu teman lama. Oh iya, kalau untuk berita nanti Anda tidur aja dulu, kapan-kapan kita konfirmasi berita. Kan tidak ada hubungannya antara fasilitas hotel dengan berita kan? Lain halnya kalau Pak Wali tidak kasih saya kamar hotel, bisa repot ini beritanya Pak Wali kan? Atau itu penyalahgunaan. Ini ada kasus ini begini, saya mau konfirmasi, akhirnya terjadi deal-deal. Itu suap, menerima pembayaran dan kasih seterusnya. Saya juga saya proyek, nanti saya tidak beritakan. Minta proyek, nanti tidak saya beritakan dan seterusnya. Itu penyalahgunaan profesi. Sekali lagi, penyalahgunaan profesi. Jadi ketika seorang jurnalis berbenturan, suatu saat berbenturan dengan hukum, bermasalah dengan hukum, ketika dia melanggar seperti pasal 6 yang ada di kode etik jurnalis, mereka tidak mendapat bantuan hukum dari lembaga-lembaga atau pers atau kasusnya. Bagaimana? Saya kira kalau ada kejadian yang menimpa wartawan, organisasi wartawan atau tim hukum harus membedah dulu. Kasusnya seperti apa? Kasusnya seperti apa? Karena tidak semua wartawan itu masuk dalam kasus pers. Tidak semua. Bisa saja dia memeras. Masa walaupun dia profesi wartawan harus dibedah dulu. Dan kalau saya harus menyebutkan, saya tidak suka menyebutkan kata itu, tapi kalau kita berbicara tentang pemerasan, saya kira dia bukan wartawan ya. Karena saya kira kita mengenal persis bahwa wartawan tidak melakukan proses kerja kriminal ya, katakanlah dia cuma cari berita. Cari berita. Saya ke pasal 7 ya. Pasal 7 itu wartawan Indonesia memiliki hak tolak. Melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya gitu. Ataupun keberadaannya karena mungkin terkait keselamatannya. Kita harus wajib melindungi. Wartawan wajib melindungi itu, narasumber itu. Menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang informasi latar belakang dan off the record. Sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau ada narasumber yang mengatakan off the record ini. Off the record jangan wartawan tulis itu. Jadi wartawan bisa menulis narasumber tidak mau disebutkan namanya, boleh kan? Biasa dituliskan narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya atau tidak ingin dipublikasikan. Itu hanya wartawan yang tahu. Hanya wartawan yang tahu. Ketika ada yang bertanya ke wartawan, wartawan punya hak tolak. Hak tolak untuk memberitahu. Kecuali dalam pengadilan. Di pengadilan dia harus mengungkapkan itu. Siapa sebetulnya itu? Sumber itu. Ketika ada yang mengkomplain. Mengkomplain. Kemudian ada ketentuan embargo. Embargo itu adalah orang yang tidak bersedia dilakukan wawancara atau tidak minta agar mohon maaf ini jangan diberitakan dulu. Wartawan harus menghormati itu. Ada kejadian banyak ketika diminta mohon maaf Pak, mohon ini tidak diberitakan, malah itu diberitakan. Artinya wartawan melakukan pelanggaran pada kode etik. Yang disebut dengan hak embargo. Hak embargo karena narasumber tolong jangan diberitakan, sementara dia beritakan. Dia beritakan. Ada kesengajaan. Dengan alasan tidak ada yang boleh tidak ada yang berhak menahan atau menahan wartawan untuk memberitakan. Padahal ada hak, pasal 7. Pasal 7 ada hak embargo. Hak embargo. Ketika narasumber atau sumber tidak mau diberitakan tidak boleh diberitakan. Jadi dia melanggar lagi. Tetapi hak embargo itu ada batasnya. Batasnya itu bagaimana? Kesepakatan antara wartawan dengan narasumbernya. Sampai kapan begitu? Sampai kapan? Berapa lama saya tahan ini informasi ini? Seminggu, 2 minggu, 1 bulan? Kalau dia bilang tidak ada batasnya, mohon maaf. Itu tetap saya beritakan. Karena hak embargo itu harus dibatasi waktu. Harus ada waktunya. Ada range seminggu, waktu 2 minggu, 2 hari, 3 hari, ada range waktu. Kita ke pasal 8. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka. Atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit,
agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Jadi wartawan betul-betul harus bisa memahami sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi ada wartawan yang dipenjara gara-gara dia menulis suku. Misalnya Joni Dayak. Joni Dayak itu menyebutkan suku Dayak. Dan Kapolres kepolisian menahan wartawan itu hanya karena kasus dia menuliskan Dayak, itu menuliskan suku. Dan itu bisa menimbulkan sentimen etnis dan bisa menimbulkan kasus sara. Jadi tidak boleh merendahkan orang karena dia cacat, ya. Lalu wartawan menuliskan semau-maunya gitu. Itu katakanlah seperti itu. Melanggar. Miskin dan seterusnya. Artinya menyangkut status sosial, ya, merendahkan, ya, atau merendahkan pribadi seseorang. Ya, seperti itulah kira-kira gambarannya. Kita ke pasal 9. Ya. Di pasal 9 itu wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. Ya, artinya tidak boleh kita mengekspos pribadi narasumber. Kecuali bersangkut untuk kepentingan publik. Seorang pejabat publik tidak boleh disebutkan latar belakangnya, memiliki istri 4, memiliki ini dan seterusnya. Itu tidak ada kaitannya bila mana hal itu tidak berkaitan dengan urusan pribadinya. Urusan kerja dia kepada publik. Ada masalahnya. Kalau dia pejabat publik, dia akan berurusan dengan kepentingan publik. Karena kenapa? Ada anggaran negara yang dia gunakan. Ya, kelola. Maka kalau dia tidak menggunakan mobil dinas, dia tidak menggunakan rumah dinas, lalu dia melakukan katakanlah hal-hal yang disebut penyimpangan, sebetulnya itu tidak pantas diberitakan. Tetapi kalau iya, dia bisa diberitakan. Atau begini, atau contoh kasus. Pejabat ini bersama selingkuhannya memakai kendaraan dinas. Ya, itu bisa. Jadi bisa. Karena memang selain dia pejabat, tapi dia memakai fasilitas negara bukan peruntukannya. Kecuali dia menggunakan kendaraan dinas itu untuk kepentingan kedinasannya. Ya. Katakanlah begitu. Makanya kendaraan dinas itu tidak boleh sembarang diparkir ya. Gitu ya. Ini untuk teman-teman yang sekarang jadi pejabat ya. Jangan sembarang parkir. Jadi intinya bisa diberitakan sepanjang dia mau memakai fasilitas publik. Anggaran negara. Kalau mobil pribadinya ya terserah dia. Boleh. Artinya kita tidak boleh masuk ke ranah individu. Dan itu juga kalau misalnya seorang pejabat ditangkap lalu kemudian hartanya diberitakan banyak. Wartawan harus pintar membedakan mana harta yang dia dapatkan sebelum dia menjabat dengan setelah dia menjabat. Artinya sebelum menjabat dia memang sudah memiliki harta. Ya, dia sudah punya harta. Dia sudah kaya gitu ya. Itu melanggar juga. Ya. Pasal berapa itu? Kita ada di pasal 4 tadi, kalau tidak salah ya, di pasal berita bohong itu. Ya. Itu fitnah. 7 fitnah itu. Ya, itu masuk itu berita bohong itu kan masuk sama enggak berita hoax? Beda ya? Kan ada 2. Apa perbedaan berita bohong dan berita hoax? Kalau kita bahas hoax dan fake news itu pada tahap nanti sesi berikutnya, karena ada panjang itu pembahasan hoax dan fake news ya, tidak bisa kita masukkan di sini. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Pada sesi ini dulu. Oke, tadi kita sudah di pasal 9 hak pribadi, jadi jangan disinggung-singgung. Pejabat yang memiliki menyerang pribadi seseorang, yang memiliki mobil mewah 10 dituliskan semua gitu. Padahal itu tidak ada urusannya dengan berita. Dengan kejadiannya. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, memperbaiki berita yang keliru, ya, tidak akurat, serta meminta maaf kepada pembaca, pendengar atau pemirsa. Jadi dia tidak hanya minta maaf kepada orang yang diberitakan. Semua pembaca juga. Pembaca yang terhormat, kami mohon maaf pemberitaan dengan kemarin kami ada kesalahan pada data ini dan kami perbaiki. Harusnya dilakukan seperti itu. Jadi ketika dia menghapus beritanya, taruhlah di media online, itu dia harus melakukan klarifikasi dan minta maaf kepada permohonan maaf kepada pembaca ya yang diberitakan itu. Oke. Pasal 11. Ya, apa itu? Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Ya, itu
proporsional itu apa? Ya. Apa? Maksudnya apa itu? Jadi begini. Dijelaskan. Ada kan profesional. Ya. Proporsional itu apa? Hak jawab. Perbedaan antara profesional dan tadi Anda menyebutkan kan, ya. Kalau dituliskan di sini 9 paragraf, di sini juga harus 9 paragraf. 10. Jadi 10, itu berimbang. 10. Itulah yang disebut dengan proporsional. Porsinya sama. Porsinya sama. Oke? Ya. Kalau Anda tadi mewawancara ini mengatakan orang itu koruptor, Anda harus mewawancarai orang lain, sumber lain yang mengatakan bahwa belum tentu dia koruptor. Proporsional itu, ya. Berimbang. Ya, itu saya ada kaitannya. Harus betul-betul dilakukan investigasi yang katakanlah begitu ya. Jadi hak koreksi ketika orang mengatakan bahwa berita Anda salah, saya mau mengoreksi. Seorang wartawan harus memberi kesempatan orang untuk katakanlah melakukan koreksi beritanya, kesalahan informasi itu. Saya kira barangkali itu, Ibu Mano. Jadi intinya seorang jurnalis harus mengacu kepada kode etik. Ya. Jadi ibarat kitab kode etik itu adalah panduan. Undang-undang pers itu adalah kitabnya. Ya, penuntun ya. Dia penuntun. Jadi kalau seorang jurnalis mau aman, mau terhindar dari masalah, dari kasus, berpatokanlah kepada kode etik. Berpeganglah pada kode Jangan etik. selalu, mereka banyak teman-teman juga ya banyak mengacu kepada undang-undang pers. Tapi kode etik diabaikan. Harusnya kan tetap kita harus mengacu kepada undang-undang pers dan berpedoman kepada kode etik jurnalis. Saya kira ada tambahan lagi. Closing statement bisa. Jadi ini bukan perjumpaan terakhir ya. Ini jangan terakhir. Kita masih banyak bicara nanti ya. Kita masih banyak sesi ya. Ini kita artinya banyak yang harus dipelajari. Banyak begitu wartawan-wartawan banyak menjamur karena dianggap enak, nyaman, gampang kan? Padahal itu banyak harus yang banyak kan hanya sebagai pintar menulis sudah mau jadi wartawan, padahal itu dia harus belajar dulu kode etik, bagaimana apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, inilah kita di Media Duta Channel akan mengupas secara tuntas bagaimana profesi jurnalis yang sebenarnya. Nah, itulah yang biasa mereka tidak tahu bedakan bahwa profesi wartawan itu sebenarnya bagaimana. Apakah memang orang yang cuma sekali-sekali menulis atau apa? Padahal wartawan itu kan harus bekerja secara punya kontinuitas. Secara terus-menerus. Bukan sekali-sekali bikin tulisan atau dia bawa-bawa koran terus disebutlah dia wartawan. Saya kira itu. Karena di perusahaan media banyak masyarakat bilang, oh dia kerja di media, taruhlah media duta, wartawan itu. Padahal dia sebagai hanya iklan, bagian periklanan, bagian marketing. Itu kan bukan wartawan. Jadi tidak semua yang bekerja di perusahaan media itu adalah wartawan. Wartawan itu yang mencari berita dan yang membuat berita secara kontinu. Saya kira begitu. Ada mau ditambahkan lagi? Jadikanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu sebagai panduan dalam kita membangun kehidupan bermedia. Dan jadikanlah kode etik jurnalistik itu sebagai panduan atau penentu arah jalannya kita dalam menjalankan profesi jurnalis kita. Saya kiranya itu. Terima kasih. Kalau ingin aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Sampai jumpa pada sesi berikutnya ya. Dan sesi-sesi berikutnya kita akan membahas seputar lagi kembali lagi ini. Peran jurnalis. Bagaimana dapat diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.